Semangat dan terus lakukan perawatan tanaman cabai dengan baik, walaupun tanaman cabai itu sendiri sudah terbebas dari serangan hama, jamur, dan juga penyakit kutu-kutuan ataupun hama kutu-kutuan. Namun sebagai petani kita perlu waspada dan terus mengantisipasi di saat tanaman subur. Kemudian lakukan langkah-langkah yang tepat agar tanaman itu tetap tumbuh subur walaupun buah-buahnya sudah lebat seperti ini. Di samping saya melakukan pemanenan tanaman cabai saya pun juga ingin berbagi pengalaman bagaimana tata caranya agar buah-buah ini masih tetap besar, kemudian tidak bantet, dan juga bagaimana agar buah yang serimbun ini tidak terjadi kerontokan. Maka dari itu silahkan tonton videonya, like, komen, dan subscribe, share ke setiap media yang teman-teman punya. Siapa tahu video-video yang kami bagikan bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya sedang melakukan aktivitas di kebun, yaitu sedang melakukan pemanenan. Tapi di sini di samping saya melakukan pemanenan juga ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman semua, khususnya bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai ini agar buah-buahnya tetap produktif, kemudian buahnya tidak mengecil. Karena kebanyakan biasanya tanaman cabai jika sudah usia tua, buahnya itu semakin mengecil, kemudian banyak yang kerucut teman-teman, jadi agak buncit-buncit seperti itu yang tidak disukai oleh pedagang ataupun tengkulak. Di sini kemarin saya sudah menaburkan pupuk NPK 1616, kemudian saya tambahkan SP36 dengan cara ditugal, dan videonya pun juga sudah saya unggah di channel kami Heri Petani Indonesia. Kemudian yang kedua adalah penyepraian kalsium dan kaliumnya, itu pun juga harus diberikan. Terserah teman-teman mau interval 15 hari sekali ataupun 10 hari sekali, tergantung dan dilihat kondisi tanaman cabai tersebut. Kemudian fungisida dan insektisida pun juga harus diberikan minimal 7 hari sekali ataupun 10 hari sekali, karena walaupun tanaman cabai ini sudah usia tua, kemudian daun-daunnya pun juga sudah mulai bukan keriting teman-teman, tapi agak mengkerut. Karena tanaman cabai jika usia tua itu tidak seperti tanaman cabai yang baru berusia 180 hari kemudian 200 hari yang daunnya masih lebar, masih mulus. Jadi tanaman cabai itu jika usianya sudah 6 bulan ke atas biasanya sudah mulai bermasalah dengan daunnya. Walaupun tumbuh tunas baru pun juga tidak selebar tanaman-tanaman cabai yang baru berusia 3 bulan, 4 bulan, sampai 5 bulan teman-teman. Oleh sebab itu, di sini saya juga ingin menjelaskan lagi bahwa saya bukan ahli dalam hal budidaya tanaman cabai, kemudian saya pun juga bukan masternya. Saya seperti teman-teman semua masih tahap pembelajaran, masih meraba bagaimana tata cara saya untuk
mengantisipasi datangnya serangan jamur, layu fusarium, dan juga serangan penyakit antraknosa, apalagi virus Gemini ataupun virus kuning. Jadi jangan sekali-kali kita beranggapan bahwa saya pun itu sudah ahlinya ataupun masternya. Itu salah besar teman-teman, karena bagi kami keahlian-keahlian itu jika kita dihadapkan dengan tanaman yang sudah mulai bermasalah, kita pun juga harus pandai-pandai untuk mencari pupuk, fungisida dan insektisidanya, kemudian nutrisi yang cocok untuk tanaman cabai yang kita budidayakan. Memang jika dilihat tanaman cabai kami itu buahnya sangat rimbun sekali, kemudian juga daunnya sangat hijau sekali, tapi itu pun terkadang hanyalah sebuah tipuan. Dalam arti apa? Di saat kita sudah mulai terlena, teledor melihat tanaman kita subur, kadang disitulah letak kelemahan kita. Maka dari itu saya sarankan ke teman-teman semua, walaupun tanaman cabai buahnya sudah rimbun, sudah lebat, tetap dikontrol minimal 1 hari sekali, maksimal 4 hari sekali harus dikontrol, tujuannya agar aman. Apalagi tanaman cabai. Tanaman cabai adalah tanaman yang paling banyak sekali penyakitnya dibandingkan dengan tanaman melon, tanaman semangka. Dulu sebelum saya menanam cabai, saya pikir tanaman yang paling sulit itu adalah tanaman melon dan juga tanaman semangka, karena di samping usianya pendek, juga pengobatan di fase vegetatif juga sangat minim sekali. Usia 25 hari, 24 hari sudah masuk ke fase generatif, beda dengan tanaman cabai. Tapi ternyata setelah saya melakukan tanaman cabai, ternyata tanaman cabai itu penanaman yang paling sulit, perawatan yang paling sulit, memerlukan pemikiran, tenaga, kemudian harus tepat tanggap darurat jika tanaman cabai sudah mulai bermasalah. Kemudian apalagi sekarang musim-musim penghujan seperti ini, jika buah tanaman cabai kita sudah mulai lebat, harus diantisipasi serangan lalat buah, kemudian jamur, patogen, bahkan penyakit antraknosa pun juga harus diperhitungkan. Maka dari itu silahkan teman-teman juga harus ada pencegahan juga selain pengobatan. Pencegahan teman-teman bisa menggunakan fungisida sistemik dengan cara di rolling dengan fungisida kontak. Kemudian inseknya juga sama. Ada 2 hal yang harus dipergunakan. Tapi kalau saya pribadi biasanya hanya menggunakan 2 pestisida, yaitu insektisida dan juga fungisida. Dan alhamdulillah harga cabai di tempat kami masih cukup bagus, 35.000 untuk 1 kilonya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekali lagi saya jelaskan, saya bukan ahlinya, saya bukan masternya, saya pun juga seperti anda semua masih belajar dan terus mencari ilmu, terus membandingkan dengan tanaman-tanaman sahabat-sahabat tani semua. Jadi penanaman tanaman cabai itu sangat sulit dilakukan jika kita semua itu hanya berandai-andai teman-teman. Maka dari itu usahakan perawatan yang ekstra, selalu kontrol daunnya, buahnya, kemudian perakarannya, rumput ataupun gulma itu juga harus diperhitungkan. Terima kasih atas segala supportnya, terima kasih atas segala doanya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.